This is Amy Carlson. Tonight, how many people in the house tonight now? Mother is in rest. Okay. Ngomongin soal sekte-sekte aneh yang ada di dunia, pasti nggak ada habis-habisnya. Mulai dari ada sekte yang bernama Heaven's Gate yang percaya kalau UFO itu suatu saat bakal ngebersihin bumi, sampai ada juga sekte kayak Reliant Movement yang percaya kalau manusia itu sebenarnya diciptain dari teknologi cloning. Tapi, dari sekian banyak sekte-sekte yang aneh tersebut, ada satu sekte yang nggak kalah anehnya, yaitu sekte yang bernama Love Has Won. Jadi, sekte ini itu dipimpin oleh seorang perempuan yang percaya kalau dia itu adalah utusan dari Tuhan dan sudah bereinkarnasi berkali-kali. Terus, nih sekte itu juga punya pantangan buat jangan percaya yang namanya sama pengobatan medis modern. Tetapi, gara-gara pantangan yang aneh ini, ternyata ini menjadi bumerang tersendiri bagi pimpinannya, yang bahkan bisa bikin sampai dia kehilangan nyawanya sendiri. Terus, yang bikin tambah aneh lagi adalah akhir hidup pemimpinnya yang mayatnya itu bukan dikubur, tapi malah ditaruh lagi di sebuah ruangan, terus disembah lagi sama para anggota sektenya. Nah, gimana kisah lengkap sekaligus tragis dari sekte Love Has Won ini? Mari kita bahas. Amy Carlson adalah seorang wanita kelahiran asal Kansas, Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 30 November tahun 1975. Kehidupan si Amy ini sebelum menjadi seorang pemimpin sekte besar itu bisa dibilang kacau banget atau jauh dari yang namanya kata harmonis. Dimulai dari waktu kecil Amy aja yang mana dia tuh tinggal di keluarganya yang udah broken home. Orang tuanya sendiri itu sering berantem, terus cerai, dan akhirnya si Amy ini itu dipindahin buat ngikut sama ibu dan ayah tirinya hingga sampai dewasa. Tapi saat menginjak umur dewasa, ternyata si Amy ini itu punya perjalanan karir yang bisa dibilang itu cukup beruntung. Yang mana si Amy ini itu diketahui pernah bekerja sebagai salah satu manajer di perusahaan fast food terbesar di dunia. Tapi walaupun begitu, ternyata kehidupan rumah tangganya itu masih aja nggak berubah sama sekali. Pasalnya si Amy ini ternyata sering banget itu berantem sama suaminya. Bahkan diketahui juga kalau si Amy ini itu sempet sampai nikah cerai terus sebanyak 3 kali, sampai punya 3 anak dari 3 suami yang berbeda. Karena kehidupannya si Amy ini penuh dengan masalah dan berantakan banget, terutama kehidupan rumah tangganya yang gak pernah bisa harmonis, si Amy ini itu pelan-pelan mencari kedamaian, sampai dia ini tertarik sama sebuah ajaran spiritual bergaya hippie, yang memang sempat ngetren di Amerika di sekitar tahun 80-an. Selain itu, si Amy ini itu juga mulai join ke grup-grup yang ngebahas seputaran ajaran spiritual seperti itu. Sampai dia ini akhirnya ketemu sama seorang pria yang bernama White Eagle. Jadi, si White Eagle ini itu bisa dibilang orang yang udah lama mempelajari soal spiritual gitu. Sekaligus dia ini juga ngajarin Amy soal gaya hidup dalam spiritual dan kedamaian atau sejenisnya. Tetapi, selain ngajarin Amy, ternyata si White Eagle ini itu juga malah memanipulasi si Amy sendiri dengan bilang kalau si White Eagle ini ternyata itu punya pesan dari mimpinya yang gambarin kalau ternyata si Amy ini itu sebenarnya adalah Tuhan yang turun ke bumi dan punya misi untuk mengajarkan kedamaian ke seluruh dunia. Dan ternyata si Amy sendiri itu malah justru percaya sampai di titik dimana kalau si Amy ini itu bahkan rela ninggalin keluarga dan anak-anaknya terus buat pindah ke Colorado. Terus, nggak lama setelah pindah ke Colorado, si Amy dan White Eagle ini ternyata saling menjalin hubungan. Terus, di Colorado sendiri, mereka ini berdua mendirikan sebuah sekte kecil-kecilan yang dipimpin sama si Amy yang menyebut dirinya sebagai Mother God, dan juga si White Eagle sebagai Father God. Tapi entah apa masalah dari si Amy dan si White Eagle ini, hubungan mereka ini justru malah berakhir. Tetapi, si Amy ini itu justru malah tetap menjalin hubungan sama salah satu pengikutnya sendiri, yang bernama Miguel. Nah, ketika menjamin hubungan sama Miguel ini, ternyata si Amy ini itu masih percaya kalau dirinya itu memang adalah Tuhan dan ngerasa kalau masih punya misi buat nyelamatin dunia. Jadi, dia ini bikin sekte baru lagi yang bernama Love Has Won dan tetap dipimpin sama si Amy sendiri sebagai Mother God, dan sedangkan Miguel ini menggantikan si posisi Eagle White tadi sebagai Father God. Terus di sekte ini, si Amy itu juga ternyata sering banget yang namanya ngibulin para pengikutnya, mulai dari dia ngaku kalau dia ini udah hidup sejak 19 juta tahun yang lalu, terus juga pernah ngaku kalau dia ini udah reinkarnasi sebanyak 534 kali,
Selain itu, dia itu juga ngeklaim kalau dia ini itu reinkarnasi dari beberapa tokoh ternama, kayak Cleopatra, Harriet Tubman, bahkan sampai ngaku kalau dia ini juga pernah jadi ibunya si Elvis. Dan gak cuma ngibulin soal hidupnya sendiri, ternyata si Amy ini itu juga ngajarin ke pengikutnya bahwa pengobatan medis modern itu semua adalah tipu-tipu doang. Jadi, mending dibawa ke si Amy aja buat disembuhin sama dia. Soalnya, si Amy ini itu ngaku kalau dia ini itu bisa nyembuhin berbagai macam penyakit kayak kanker atau autisme cuma dengan dipegang doang. Terus, kalau juga ada pasien yang lokasinya sangat jauh, itu juga nggak perlu khawatir karena si Amy ini ternyata juga udah janjiin jasa penyembuhan hanya dengan cara dilihat sama si Amy doang lewat kamera. Yang diklaim sama si Amy sendiri kalau matanya itu juga punya kekuatan atau kuasa yang bisa nyembuhin berbagai penyakit. Nah, karena jumlah pengikut Love Has Won ini semakin banyak, akhirnya sekte ini itu pindah ke California ke sebuah rumah yang lebih besar dan bisa menampung seluruh pengikutnya, yang saat itu udah berjumlah hingga 20 orang. Selain itu, sekte Love Has Won ini ternyata itu juga semakin dinotis sama banyak orang di media sosial dan dimanfaatkan popularitas sektenya sama si Amy ini buat ngejual beberapa produk mulai dari colloidal silver, lotion, minyak, obat-obatan herbal, dan sebuah kristal yang katanya itu bisa lebih ampuh daripada obat-obat yang dijual di apotek-apotek. Nah, uang hasil dari penjualan itu dipakai sama Amy sendiri itu buat ngehidupin sektenya, mulai dari makan, sewa, dan biaya lainnya. Sampai hingga akhirnya pada tahun 2018, tiba-tiba aja kondisi si Amy ini itu menurun drastis. Mulai dari badannya yang semakin kurus, yang sampai udah kelihatan itu cuma kulit sama tulangnya aja. Terus kulitnya itu juga muncul banyak ruam luka, dan si Amy ini itu juga bisa bilang kalau seluruhnya badan itu terasa sakit semua. Tapi karena dia ini menentang pengobatan medis modern, akhirnya kondisinya sendiri ini itu dibiarin sama dia, hingga akhirnya terungkap juga fakta bahwa si Amy ini ternyata itu adalah seorang pecandu alkohol. Dan sering banget namanya minum alkohol secara diam-diam di belakang anggota sektenya. Walaupun dia sendiri ini ngajarin sektenya buat ngejauhin hal-hal yang berhubungan sama alkohol. Jadi, banyak orang itu yang berspekulasi kalau penyakitnya ini itu kemungkinan besar berhubungan sama kecanduannya terhadap barang alkohol. Semakin hari, kondisi Amy ini tidak kunjung membaik, tapi malah semakin parah terus. Bahkan si Amy ini itu udah nggak bisa yang namanya ngerasain kakinya lagi dan berjalan dengan normal. Bahkan si Amy ini buat pindah dari satu tempat ke tempat lainnya aja itu perlu diangkat sama seorang father god-nya yang sekarang bernama Jason dan udah menjadi father god-nya Amy yang kelima. Sampai pada akhirnya karena si Amy ini tersiksa sama penyakitnya, akhirnya dia itu nyerah sama ajarannya sendiri buat tidak mempercayai sama pengobatan medis modern sampai akhirnya dia ini minta tolong sama pengikutnya buat bawa dia itu ke rumah sakit terdekat. Tetapi karena para pengikutnya sudah didoktrin sama si Amy ini, para pengikutnya ini justru nggak mau buat ngajak Amy atau bawa Amy ke rumah sakit dan malah nyuruh Amy buat pakai obat-obatan herbalnya yang ada di sektenya. Terus karena sudah desperate banget sama penyakitnya, akhirnya si Amy ini ngaku ke pengikutnya kalau dia ini bukan Tuhan dan dia punya kekuatan buat nyembuhin orang. Tapi para pengikutnya itu tetap percaya kalau si Amy ini tetap adalah seorang Tuhan. Hingga akhirnya pada tahun 2021 dengan kondisinya yang semakin parah dan kulit tubuhnya yang udah berubah warna keabu-abuan, akhirnya si Amy ini itu dibawa ke rumah sakit terdekat buat berobat. Tapi nggak lama setelah itu nyawanya itu udah nggak bisa terselamatkan dan dia pun meninggal. Tapi walaupun sudah nggak bernyawa, para pengikutnya ini masih kekeh buat masih percaya kalau Amy ini adalah seorang Tuhan. Dan arwahnya si Amy sendiri itu sebenarnya masih ada. Jadi, para pengikutnya itu ngebawa Amy ke salah satu rumah sektenya yang berada di Colorado, terus ngebungkus tubuh si Amy yang udah kaku ke dalam selimut dan percaya kalau suatu hari nanti si Amy ini itu bakal hidup lagi. Di sana, mereka ini tinggal di sebuah rumah kecil yang dulu sempat mereka tinggalin, dan rumah tersebut itu milik si Miguel alias mantan father god si Amy dulu. Karena si Miguel ini itu dapat kabar kalau rumah sektenya dipakai lagi, akhirnya si Miguel ini itu datang buat berkunjung. Tapi sesampainya di sana, si Miguel ini shock banget ngelihat tubuh Amy yang nggak bernyawa itu udah dibungkus kayak begitu, terus disembah-sembah lagi sama para pengikutnya. Nah, dari sini si Miguel ini tuh ngerasa tindakan para pengikut sekte Amy ini itu udah mulai nggak bener dan langsung nelpon kepolisian. Dan akhirnya rumah tersebut itu langsung digerebek sama polisi dan 7 tersangka utama dari kelompok si Amy ini. Tapi hingga pengadilan tiba, 7 orang tersangka tersebut itu ternyata dinyatakan bebas karena tidak ada bukti yang kuat yang mengarah ke suatu kejahatan. Lalu si Amy sendiri ini akhirnya diautopsi dan ternyata seluruh tubuhnya itu dipenuhi sama perak, terutama pada lapisan kulitnya. Sehingga kulit si Amy itu semakin lama semakin berubah menjadi kebiru-biruan
dan juga nyebabin gagal organ hingga membuatnya meninggal. Begitulah kasus tragis dari seorang pemimpin sekte yang akhirnya dia ini menderita sendiri karena ajarannya yang delusional, apalagi sampai di titik di mana pengikutnya itu udah nggak mau ngebawa dia ke rumah sakit. Tapi kejadian ini itu bisa dibilang juga sebagai salah pengikutnya yang hanya mempercayai orang doang tanpa berakal. Jadinya mereka ini nerima-nerima aja ajaran-ajaran si Ami tanpa dicerna terlebih dahulu. Oke, terima kasih sudah menonton, dan kalau ada yang salah atau kurang bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan share kalau suka.